Perkenalkan, nama saya Ningsi Ruby Pakanda, Stambuk A221 18082. Perkenalkan, saya Sukma Faradila, Stambuk A221 18030. Nama saya Ayu Putri Faradila, Stambuk A221 18116. Perkenalkan, nama saya Melda, Stambuk A221 18142. Baiklah, saya akan mewakili kelompok saya untuk memaparkan materi kami. Pertama, macam-macam plankton dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Yang kedua, berdasarkan ukurannya. Yang ketiga, berdasarkan daur hidupnya. Dan yang keempat, berdasarkan persebarannya. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada fitoplankton, disebut sebagai plankton nabati, artinya plankton yang berasal dari tumbuhan dengan ukurannya yang sangat kecil, sekitar 2-200 mikrometer. Agar bisa melihatnya memerlukan alat bantu seperti mikroskop. Kita dapat melihat contoh pada fitoplankton pada gambar ini. Yang kedua ada zooplankton, disebut juga plankton hewani, yaitu plankton yang berasal dari sisa-sisa hewan yang bersifat heterotrofik, artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ukurannya rata-rata berkisar 0,2-2 mikrometer, meskipun ada juga sebagian yang berukuran besar, yaitu ubur-ubur yang dapat memiliki ukuran lebih dari 1 meter. Contohnya pada gambar ini. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, yang ketiga, bakterioplankton merupakan bakteri yang hidup sebagai plankton, di mana memiliki peran yang sama seperti bakteri pada umumnya, ialah sebagai pengurai. Peranan bakteri plankton juga sangat penting dalam kehidupan biota laut, yang mana berfungsi sebagai pengurai untuk biota laut yang sudah mati sehingga menghasilkan hara seperti fosfat, nitrat, silikat, dan sebagainya. Dan yang keempat ada virioplankton, merupakan virus yang hidup sebagai plankton dengan ukuran sekitar 0,2 mikrometer. Virioplankton juga memiliki peranan penting tersendiri dalam kehidupan bawah air, yaitu proses daur karbon atau carbon cycle di dalam ekosistem laut. Contohnya pada gambar ini. Selanjutnya berdasarkan ukurannya, dibagi atas beberapa bagian. Ada yang pertama, net plankton, disebut juga plankton jaring, yaitu plankton yang dapat ditangkap dengan jaring yang memiliki ukuran mata jaring atau mesh size sebesar 20 mikrometer, sehingga ukurannya dari net plankton sendiri lebih besar dari 20 mikrometer. Yang kedua ada nanoplankton, adalah plankton yang memiliki ukuran nyaris seperti nano, yang artinya sangat kecil sekali, sekitar 2-20 mikrometer. Dengan kata lain, lebih kecil dari net plankton. Yang ketiga ada ultra nanoplankton, merupakan plankton yang berukuran lebih kecil dari 2 mikrometer, sehingga bisa dikatakan lebih kecil dari net plankton dan nanoplankton. Yang keempat ada megaplankton. Plankton jenis ini memiliki bentuk ukuran sekitar 20-200 cm. Dan yang keenam ada makroplankton. Plankton jenis ini memiliki ukuran sekitar 2-20 cm. Selanjutnya ada mesoplankton. Plankton jenis ini memiliki bentuk ukuran sekitar 0,2-2 mikrometer. Jadi bisa dikatakan bahwa sebagai bagian besar zooplankton termasuk dalam golongan seperti kopepod, amfipod,
ostrakot, dan kaitoplan. Berdasarkan ukurannya, kita dapat lihat dari gambar ini. Yang pertama, 1, dan yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat. Selanjutnya berdasarkan daur hidupnya. Yang pertama, holoplankton merupakan organisme yang memiliki sifat planktonik selama seluruh daur hidupnya yang tersusun dari fitoplankton dan zooplankton. Ukuran yang dimilikinya pun bervariasi. Salah satu contoh yang dikenal dari plankton jenis ini adalah ubur-ubur Cnidaria. Yang kedua, meroplankton merupakan suatu organisme yang menjadi plankton hanya pada masa awal kehidupannya saja sebelum akhirnya besar sebagai biota laut. Maksudnya ketika masa telur dan larva menjadi plankton, tetapi ketika sudah dewasa, dia akan berubah menjadi nekton, yaitu hewan yang bisa aktif, berenang bebas, ataupun menjadi bentos yang hidupnya melekat di dasar laut. Dan yang ketiga, ada tikoplankton. Sebenarnya juga bukan sebuah plankton sejati, karena biota laut ini dalam keadaan normalnya hidup di dasar laut sebagai hewan ataupun plankton, sehingga bisa disebut juga sebagai meroplankton. Selanjutnya berdasarkan persebarannya dibagi atas dua. Yang pertama secara horizontal. Yang pertama dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama plankton neritik. Plankton jenis ini biasanya hidup di perairan pantai dengan kadar garam atau salinitas yang relatif rendah. Selain itu, terkadang mencapai 510 PSU atau Particle Salinity Unit, yang berarti sudah termasuk dalam perairan air payau di depan muara. Dan yang kedua ada plankton oseanik. Plankton jenis ini biasanya hidup di perairan lepas pantai hingga tengah samudra, sehingga banyak ditemukan di perairan yang salinitasnya tinggi. Dengan luasnya kawasan oseanik ini, maka tak heran bahwa banyak sekali jenis plankton yang termasuk pada golongan plankton oseanik. Contohnya pada gambar ini adalah salah satu contoh plankton neritik, dan yang gambar kedua ini adalah salah satu plankton oseanik. Kita lanjut berdasarkan secara vertikal. Dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, epiplankton, yaitu suatu organisme yang biasanya hidup berada di lapisan permukaan hingga keadaannya sekitar 100 meter, kira-kira sampai batas akhir tembusnya sinar matahari di dalam laut. Contohnya pada gambar ini. Yang kedua, ada mesoplankton. Plankton jenis ini merupakan plankton yang wilayah hidupnya berada di lapisan tengah sekitar kedalaman 100 sampai 400 meter, di mana pada lapisan ini di intensitas cahaya matahari sudah mulai redup dan gelap, artinya sudah masuk kawasan yang tidak tembus cahaya matahari. Dan yang ketiga adalah hipoplankton. Terakhir adalah hipoplankton, yaitu jenis plankton yang hidupnya pada kedalamannya dari 400 meter. Adapun contohnya yang hidup di wilayah ini ialah plankton atau yang hidup pada kedalaman lebih dari 600 meter, dan abisoplankton yang hidup pada kedalaman sekitar 3000 sampai 4000 meter. Contohnya seperti ini. Kita lanjut. Zona habitat hidup plankton. Plankton didefinisikan sebagai organisme hanyut apapun yang hidup dalam zona pelagik atau bagian atas, samudra, laut, dan badan air tawar. Secara luas, plankton dianggap sebagai salah satu organisme terpenting di dunia karena menjadi bekal bahan makanan untuk kehidupan akuatik. Habitat alami plankton adalah perairan tawar, yaitu ada sungai, danau, rawa, estuari, air laut, ataupun pantai. Keberadaan plankton di suatu perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu intensitas cahaya,
suhu, kecerahan suatu perairan. Intensitas cahaya sangat dibutuhkan terutama bagi fitoplankton untuk melakukan proses fotosintesis karena fitoplankton sebagai tumbuhan yang mengandung pigmen klorofil yang mampu melaksanakan reaksi fotosintesis, di mana air dan karbon dioksida dengan sinar surya dan garam-garam hara dapat menghasilkan senyum organik seperti karbohidrat. Selain fitoplankton, zooplankton juga berperan dalam rantai makanan, di mana zooplankton ini merupakan produsen sekunder yang membutuhkan makanan berupa fitoplankton. Terima kasih dan semoga bermanfaat.